Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu untuk berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial bagaimana cara membuat password ataupun bagaimana cara memberikan password pada laptop ataupun komputer yang kita miliki, teman-teman. Kenapa sih kita harus membuat sebuah password pada komputer ataupun laptop yang kita miliki? Yaitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, teman-teman. Misalnya, kita membuat sebuah password pada laptop ataupun komputer. Ketika komputer ataupun laptop kita diambil oleh seseorang, maka seseorang itu tidak dapat memasuki Windows yang kita miliki. Baik itu teman-teman menggunakan Windows 7 ataupun Windows 8 dan Windows 10, seperti itu. Jadi alangkah baiknya komputer kita agar aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita wajib kasih password seperti itu. Oke, di sini kebetulan saya menggunakan sebuah OS yaitu Windows 7. Teman-teman misalnya menggunakan Windows 8 ataupun Windows 10, langkahnya sama, hanya tampilannya aja yang berbeda. Ketika menggunakan Windows 7, maka klik tombol Start yang di bagian pojok kiri bawah ini, kemudian pilih di bagian Control Panel. Akan tampil sebuah jendela baru dan beberapa fungsi tersebut. Ketika teman-teman menggunakan Windows 8 ataupun Windows 10, klik aja di bagian tombol Start ini. Logonya akan berbeda, yaitu agak segi 4. Kalau yang Windows 7 dia logo Windowsnya agak bulat seperti itu. Tapi fungsinya sama aja. Klik tombol Start ini. Kemudian teman-teman kalau menggunakan Windows 8 ataupun Windows 10, ketikkan perintah seperti ini, yaitu Control Panel. Akan tampil sebuah icon seperti ini, teman-teman klik. Akan tampil sebuah jendela yang sama. Setelah itu, teman-teman pilih di bagian fungsi icon, yaitu bagian icon user ini, yaitu user account and family safety. Teman-teman klik. Kemudian di sini ada beberapa option. Kita pilih di bagian user account. Kebetulan kita baru ingin membuat sebuah password yang baru, otomatis kita pilih user account. Tapi kalau teman-teman sudah membuat sebuah password kemudian ingin menggantinya, maka pilih bagian option change your Windows password, seperti itu. Kebetulan kita baru ingin membuat, maka kita pilih user account. Klik saja. Akan tampil seperti ini, terdapat beberapa perintah, yaitu kita pilih di bagian create a password for your account. Akan tampil seperti ini, teman-teman. Langkah yang pertama di sini ada sebuah text field, yaitu new password dan confirm new password. Ada dua cara untuk membuat password, teman-teman. Yang pertama ini, alangkah baiknya teman-teman menginput sebuah password itu terdiri tidak hanya dari angka ataupun huruf. Namun alangkah baiknya password tersebut terisikan angka, huruf, kemudian simbol, teman-teman. Simbol itu bebas, yaitu bisa simbol bintang ataupun dan ataupun menggunakan persen ataupun tanda dolar ataupun pagar, seperti itu. Namun ini hanya sebagai contoh, saya akan membuat sebuah password yang sederhana, yaitu saya inputkan new password ini 123456778. Kemudian di bagian text field yang ini, kolom text field confirm new password, kita wajib inputkan password yang sudah kita input di bagian atas ini, yaitu 123456778. Oke, setelah selesai teman-teman bisa langsung create password, otomatis password tersebut sudah terbuat. Kemudian apa sih fungsi di bagian kolom yang satu ini, di bagian text field satu ini, yaitu tipe password hint. Maksudnya itu teman-teman, password hint adalah sebuah kata atau kalimat yang menunjukkan kata kunci dari password kita itu sendiri. Contohnya seperti ini, misalnya password komputer saya adalah tanggal lahir saya, otomatis saya akan membuat password hint saya dengan kata kunci tanggal lahir saya. Misalnya yang saya input ini tanggal lahir, maka saya isikan tipe password hintnya itu seperti ini, tanggal lahir saya. Ketika nanti saya lupa passwordnya, akan ada perintah seperti ini untuk pengingat bahwasanya oh iya, password saya itu adalah tanggal lahir saya, seperti itu. Ini bebas mau tanggal lahir, alamat, dan hobi ataupun sebagainya. Namun saran saya alangkah baiknya ini tidak usah dibuat, ataupun jika ingin dibuat, misalnya ini mau diinput sebagai tanggal lahir saya, namun di password ini alangkah baiknya bukan tanggal lahir, teman-teman. Seperti itu. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian ketika perangkat komputer kita ataupun laptop kita dicuri oleh seseorang, maka mereka akan dialihkan bahwasanya oh,
yang harus diinput itu tanggal lahir saya. Jadi mereka akan mencari tanggal lahir kita, namun ketika diinputkan itu salah. Ternyata bahwasanya password tersebut adalah alamat yang kita miliki, seperti itu, untuk mengalihkan perhatian. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh buat, misalnya bahwasanya meyakini bahwasanya komputernya akan aman-aman saja, tidak diambil oleh seseorang, maka boleh saja tanda pengingatnya itu sesuai dengan password yang diinputkan. Namun kalau misalnya untuk mengantisipasi komputer bahwasanya kita tidak tahu, sering berpergian ataupun apa, komputer tersebut tiba-tiba dicuri, maka alangkah baiknya ini dialihkan dengan perintah lain. Misalnya di sini tanggal lahir, di sini isilah bahwasanya inputkan yaitu seperti hobi saya, seperti itu. Jadi bebas teman-teman, itu keputusan kembali ke teman-teman, alangkah baiknya seperti apa. Namun saya biasanya ini tidak buat. Jadi kalau lupa password ya biasanya saya install ulang ataupun mereset sebuah komputer tersebut, yaitu berbagai cara macam, banyak di YouTube, teman-teman bisa cari nanti, ataupun nanti saya akan buatkan cara mengatasi ketika password lupa. Teman-teman bisa mengalihkan dengan berbagai cara macam, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman bisa isi ataupun tidak di bagian password hint ini. Setelah ini saya akan create password. Oke, password tersebut sudah otomatis terbuat. Kita bisa cek ya. Kita bisa dengan teman-teman bisa perintahkan shutdown ataupun dengan sebuah pesan sleep, seperti itu. Misalnya sleep. Oke. Oke teman-teman, setelah teman-teman udah melakukan sebuah sleep ataupun shutdown ataupun restart kembali komputernya, maka teman-teman akan ditampilkan sebuah jendela mengenai input password yang teman-teman sudah buat untuk memasuki Windows, teman-teman, seperti itu. Kebetulan saya merekam menggunakan sebuah rekam layar, otomatis ada beberapa option tidak tampil, seperti ketika saya lepas sleep, kemudian biasanya akan tampil sebuah pesan input password. Tadi saya udah melakukan hal tersebut, yaitu memasuki password yang sudah saya buat, namun tidak terekam oleh sistem aplikasi rekam layar pada komputer saya. Jadi teman-teman otomatis setelah membuat password tersebut, pasti password tersebut berhasil dan akan tampil sebuah jendela password ketika teman-teman sudah melakukan shutdown ataupun restart ataupun sleep, seperti itu. Karena kebetulan tidak terekam, maka tidak ada tampilan seperti itu di video kali ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, pasti sudah terjadi password tersebut yang teman-teman buat. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.